Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gue Van. Dan di video kali ini, gue bakal lanjutin alur cerita anime dari anime berjudul Hyoken no Majutsushi. Di part pertama, kita diceritakan bagaimana Rei untuk pertama kalinya masuk di dalam sebuah sekolah sihir dan mendapatkan beberapa orang sahabat di sekolah itu. Di sekolah itu juga Rei diberikan tugas oleh sang kepala sekolah untuk mencari mata-mata yang ada di sekolah itu. Jadi buat yang udah penasaran untuk lanjutan dari cerita anime Hyoken no Majutsushi-nya, yuk kita lanjut langsung ke part 2-nya nih. Cerita berlanjut ke ruang klub berkebun di mana Rei bertemu dengan Rebecca. Di sini Rebecca memperlihatkan buku tentang tanaman yang juga mampu untuk mengeluarkan sihir kepada Rei. Rei yang baru pertama kali mendengar hal itu mengatakan ia merasa terkejut karena ia mengetahui bahwa ternyata tanaman pun ada yang mampu untuk mengeluarkan sihir. Rebecca juga mengatakan bahwa ia sangat senang karena Rei adalah satu-satunya anggota di klub itu yang tidak sungkan untuk berbicara kepadanya walaupun ia adalah salah satu dari keturunan 3 bangsawan besar. Rei juga di sini meminjam buku yang dimiliki oleh Rebecca karena ia tertarik untuk mempelajari segala sesuatu tentang tanaman yang ada di dalam buku itu. Di tengah obrolan mereka, Rebecca menanyakan pada Rei apakah benar Rei bergabung dalam staf anggota organisasi Magic Chevalier. Rei pun di sini mengatakan ia memang bergabung dalam organisasi itu, meskipun begitu ia tetap akan mendukung Amelia dalam pertandingan itu. Rei juga kemudian menanyakan kepada Rebecca mengapa keturunan terakhir dari 3 bangsawan tidak bersekolah di tempat itu. Di sini Rebecca pun menjelaskan bahwa keturunan Algren tidak pernah bersekolah di sekolah itu karena keturunan Algren sudah secara turun-temurun bersekolah di sekolah sihir di Yom. Rebecca juga mengatakan bahwa keluarga Algren juga memiliki anak tertua yang seumuran dengan Rei dan Amelia yang mungkin saja menjadi rival Amelia. Di tempat latihan, instruktur latihan di tempat itu mengatakan pada para murid bahwa Magic Chevalier akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat dan ia juga menjelaskan peraturan yang akan diberlakukan di pertandingan itu. Amelia yang sedang berlatih meminta pada sang instruktur untuk mencoba melawan Rei di latihan tersebut. Rei yang mendengar hal itu pun menerima tantangan dari Amelia. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Amelia di sini terus mencoba menyerang Rei, namun setiap serangannya berhasil dihindari oleh Rei. Amelia di sini mengatakan alasan ia menantang Rei adalah karena ia kagum akan kemampuan pedang Rei dan juga kemampuan bertarungnya yang ia lihat di hutan Kafka. Pertarungan pun kembali berlanjut. Amelia yang terus menyerang Rei membuat Rei kembali mengingat masa lalunya dan secara tidak sadar ia melakukan serangan balasan kepada Amelia. Namun, sesaat sebelum serangan Rei mengenai Amelia, tiba-tiba pedang kayu di tangan Rei terlepas akibat sesuatu dan membuat Amelia dinyatakan menang. Amelia yang melihat hal itu menanyakan apa yang terjadi padanya sesaat sebelum ia menjatuhkan pedangnya, namun di sini Rei tidak memberikan jawaban apapun pada Amelia. Di waktu jam makan siang, para sahabat Rei mengatakan bahwa Rei sangatlah terampil saat menggunakan pedang dan menanyakan dari mana ia belajar hal itu. Rei pun mengatakan pada mereka bahwa ia memiliki seorang guru yang mengajarkan segalanya mulai dari sihir hingga ilmu berpedang kepadanya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Albert datang ke meja itu dan menantang Rei untuk berduel. Di tempat duel, Clarissa merasakan keanehan pada tempat itu dikarenakan tempat mereka berduel sudah diselimuti oleh tirai pelindung sehingga tidak akan ada seorang pun dari luar tirai itu yang akan bisa mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Albert pun mengatakan pada Rei, dalam duel itu mereka akan menggunakan pedang asli dan mereka pun diizinkan untuk memakai sihir yang mereka miliki dan siapapun yang menyerah maka ia akan dianggap kalah. Dari atas pohon, kita bisa melihat sosok misterius yang bersembunyi di dalam sebuah pohon sambil melihat pertarungan Rei dan juga Albert. Albert yang terus menyerang secara membabi buta akhirnya mengeluarkan kemampuan sihir apinya di depan Rei. Scene kemudian berganti di mana di sini kita dijelaskan bahwa Albert merupakan penerus dari keluarga Allium yang juga merupakan keluarga bangsawan namun memiliki kasta yang terendah dari para bangsawan lainnya. Akibat dari perlakuan para bangsawan lain terhadap keluarganya itulah yang membuat Albert bertekad untuk mengangkat derajat keluarganya dengan cara berusaha menjadi seorang penyihir tingkat Grand. Namun, tiba-tiba di sini kita bisa mendengar bahwa ada sesosok suara dari dalam kepalanya yang memerintahkan Albert untuk membunuh Rei. Albert yang mendengar suara itu langsung menyerang Rei dengan sihir apinya secara membabi buta sampai di mana ada serangan bola api yang mengarah langsung kepada Rei.
Namun, serangan itu dapat ditebas oleh Ray dengan mudahnya, dan Ray mengatakan pada Albert bahwa ia akan mengajarkan padanya betapa besarnya perbedaan kekuatan mereka. Albert yang marah mendengar itu makin menyerang Ray secara terus-menerus, namun serangan itu pun masih tidak ada yang dapat mengenai Ray. Albert yang melihat kemampuan Ray mengatakan Ray pasti adalah seorang keturunan dari bangsawan besar yang hanya berpura-pura sebagai ordinary. Namun hal itu langsung disangkal oleh Ray, dan Ray juga mengatakan pada Albert bahwa kemampuan sihir seseorang tidak hanya bergantung kepada garis keturunan yang mereka miliki. Albert yang sudah hilang akal menyerang Ray dengan serangan terkuatnya yang bernama Febris Draco yang merupakan sihir naga berbentuk api. Namun sekali lagi, Ray kembali memotong serangan terkuat dari Albert dengan mudahnya. Albert dan semua yang melihat hal itu merasa terkejut dan membuat Albert kehilangan semangat bertarungnya. Amelia pun di sini akhirnya mengatakan pada Ray untuk mengatakan hal yang sebenarnya tentang jati dirinya pada mereka semua. Namun, baru saja Ray akan mengatakan hal itu, tiba-tiba semua orang di sekitar Ray diserang oleh sebuah sihir dan ternyata orang yang menyerang mereka adalah sang sosok misterius. Sang sosok misterius pun mengatakan pada mereka bahwa mereka akan menjadi sebuah tumbal dari sihir tersebut. Namun akhirnya di sini kita bisa melihat bahwa sosok misterius itu adalah Helena yang merupakan guru mereka sendiri. Ray yang melihat hal itu mengatakan pada sahabat-sahabatnya untuk bersabar dan ia akan menjelaskan semua rahasianya pada mereka setelah semua ini selesai. Ray di sini mengatakan pada Helena akhirnya dia tahu siapa mata-mata yang ditempatkan oleh organisasi eugenik di sekolahnya dan orang yang berusaha mengambil otak dari para murid-murid yang ada untuk dijadikan sebagai bahan percobaan dari organisasi tersebut. Ray juga akhirnya menyadari bahwa tujuan dari Helena untuk latihan di hutan Kafka sebelumnya adalah untuk menculik para murid yang berpartisipasi. Helena yang mendengar hal itu sama sekali tidak menyangkalnya dan mengatakan berterima kasih kepada pertarungan Ray dengan Albert karena dengan demikian ia berhasil menyempurnakan tirai pelindung yang sudah ia pasang sebelumnya. Ray yang marah mendengar hal itu mengatakan pada Helena untuk siap kehilangan lengannya. Akhirnya pertarungan keduanya dimulai di mana Helena menyerang Ray dengan serangan ular apinya. Melihat Ray yang terus-menerus menghindari serangannya, Helena memindahkan serangan yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitar Ray. Melihat hal itu, Ray kembali mengingat kata-kata Lydia yang mengatakan padanya untuk kapan saja melepaskan kekuatannya bila keadaan diperlukan. Ray pun langsung mengeluarkan sihirnya yang bernama Chronos Lock dan mengeluarkan bongkahan es untuk melindungi sahabat-sahabatnya. Helena yang melihat hal itu pun terkejut dan di sini kita bisa melihat terjadi perubahan pada diri Ray di mana mata dan rambutnya berubah menjadi berwarna biru. Dan ia juga kini diselimuti oleh suatu aura berwarna biru di sekitar tubuhnya. Ray juga tidak memakan waktu lama langsung mengeluarkan sihirnya yang selanjutnya bernama Pedang Es. Melihat hal itu, akhirnya Helena sadar bahwa murid yang sedang ia lawan adalah seorang penyihir legendaris yang telah lama hilang yang bernama penyihir Pedang Es. Helena yang masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat kembali menyerang dengan sihirnya. Namun, sihir Helena tersebut musnah hanya dari satu pedang es yang dilancarkan oleh Ray. Helena yang sudah hilang akal menyerang Ray dengan sihir terkuatnya. Namun Ray pun langsung mengaktifkan sihir anti-material miliknya dan memusnahkan sihir terkuat milik Helena. Helena yang ketakutan akan hal itu berusaha melarikan diri, namun Ray mencegahnya dengan menyerang Helena dengan pedang sihir miliknya. Di sini Helena yang masih belum menyerah mencoba menyerang Ray secara tiba-tiba, namun tetap saja serangan dari Helena tersebut tidak memiliki dampak sama sekali terhadap Ray. Helena yang sudah putus asa pun mengeluarkan sebuah benda berbentuk kunci dan menusukkan benda tersebut ke kepalanya dan membuatnya berubah menjadi semacam monster yang mengerikan. Di tengah pertarungan Ray dengan Helena, tirai pelindung milik Helena yang sudah kehabisan sihirnya akhirnya menghilang dan membuat sahabat-sahabat Ray terbebas dan dapat melihat pertarungan dari Ray dan Helena. Di sini kita bisa melihat walaupun Helena sudah berubah menjadi monster, namun tetap serangannya tidak ada satupun yang bisa melukai Ray. Di saat Ray dan Helena saling mengeluarkan serangan, Effie di sini menyadari kejanggalan pada tubuh Ray yang sedikit demi sedikit berubah menjadi es. Helena yang juga menyadari hal itu, akhirnya mengetahui bahwa Ray tidak secara penuh menguasai kekuatan yang ia miliki dan melakukan serangan kepada Ray. Namun akhirnya di sini Ray melakukan serangan balasan dan berhasil mengalahkan Helena. Tidak lama setelah mengalahkan Helena, ia pun jatuh tidak sadarkan diri. Scene kemudian berpindah ke masa lalu
di mana Ray kecil yang sedang terluka pertama kali bertemu dengan Lydia. Lydia yang melihat Ray terluka membawanya ke camp tempat ia tinggal. Lydia juga mengatakan pada orang-orang yang ada di situ bahwa ia menemukan Ray yang terluka akibat perang yang terjadi dan ia adalah satu-satunya yang selamat dari tempat peperangan. Di sini juga diperlihatkan Lydia yang marah terhadap kerajaan mereka yang tidak mau menerima Ray. Hal ini dikarenakan Ray yang berasal dari sebuah desa terkutuk di kerajaan tersebut. Di tenda tempat Ray beristirahat, Carol dan Lydia akhirnya mengetahui bahwa nama sang anak kecil adalah Ray. Di sini kita bisa melihat Ray yang saat itu masih kecil dijaga dan dirawat oleh Carol dan juga Lydia. Carol juga di sini meminta kepada atasannya untuk dapat merawat Ray, dikarenakan Ray yang sudah tidak memiliki siapapun. Lydia yang melihat Ray mendengarkan percakapan mereka, langsung menanyakan pada Ray apa pilihan yang diinginkan Ray. Ray pun di sini mengatakan bahwa ia ingin tinggal dengan Lydia. Mendengar hal itu, Lydia mengatakan pada sang atasan bahwa ia akan bertanggung jawab penuh bersama dengan Abby dan Carol untuk merawat Ray. Dengan itu pun, akhirnya Lydia memutuskan Ray untuk menjadi muridnya dan mengatakan pada Ray bahwa ia akan tinggal bersama dengan dirinya dan juga rekan-rekannya. Scene kemudian berlanjut ke masa 6 tahun kemudian di mana perang berlanjut dan di sini Ray yang sudah remaja berhasil masuk ke dalam pasukan khusus kerajaan yang bernama Astral. Di tempat lain, Lydia tiba di suatu tempat bekas peperangan yang diketahui diakibatkan oleh terjadinya proses overheating yang merupakan suatu penyakit di masa sihir modern akibat terlalu berlebihnya kekuatan sihir yang digunakan. Di camp, sang atasan mengatakan pada Ray dan yang lainnya bahwa 2 dari penyihir terkuat di kerajaan itu telah tewas di medan perang dan semua yang mendengar hal itu kaget karena ada seseorang di pihak musuh yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut. Sang kapten yang bernama Corain juga mengatakan pada Ray dipersilakan untuk pergi dari medan perang karena umurnya yang masih sangat muda. Namun, sekali lagi di sini ia mengatakan bahwa mereka yang ada di tempat itu adalah keluarganya dan sudah kewajiban baginya untuk membantu dan melindungi mereka. Howard yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia akan datang melindungi Ray di saat ia dalam kesulitan nantinya. Scene akhirnya kembali di mana kita diperlihatkan Howard yang tewas di depan mata Ray dan membuat kekuatan yang dimiliki Ray untuk lepas kendali dan mengalami proses overheating. Scene akhirnya berlanjut di mana akhirnya Ray sadar setelah pertarungannya dengan Helena. Ray yang baru saja sadar meminta maaf kepada Lydia karena telah menggunakan kekuatannya. Namun, Lydia mengatakan bahwa ia pun akan melakukan hal yang sama dengan Ray dan meminta Ray untuk tidak perlu meminta maaf. Ray kemudian juga menanyakan keadaan para sahabatnya dan dijawab oleh Abby bahwa mereka semua baik-baik saja, itu semua berkat Ray. Melihat Ray sudah sadar, Lydia pun akhirnya pergi dari ruangan dan mengatakan pada Ray untuk mengunjunginya nanti bila ia sudah sembuh. Setelah kepergian Lydia, Abby mengatakan pada Ray bahwa pada awalnya Abby tidak setuju bila Ray bersekolah di tempatnya sekarang karena ia merasa itu akan menjadi sebuah tekanan bagi Ray. Namun hal yang membuatnya berubah pikiran adalah karena Lydia yang langsung datang memohon kepada Abby agar ia mau menerima Ray bersekolah di tempatnya. Di luar gerbang sekolah, Lydia menangis lega karena Ray selamat dan baik-baik saja setelah pertarungannya. Di ruang perawatan, Abby mengatakan bahwa ia dan Lydia berharap agar Ray nanti bisa menemukan hal yang dapat membahagiakannya dan kemudian ia pun keluar dari ruangan itu. Setelah kepergian Abby dan Lydia dari ruangan itu, para sahabat Ray pun akhirnya datang mengunjunginya. Akhirnya di sini Ray meminta maaf kepada semua sahabatnya dan mengakui bahwa dirinya adalah penyihir pedang es yang merupakan salah satu penyihir terkuat yang ada saat ini. Ia juga mengatakan pada mereka bahwa ia mengalami overheat pada perang terakhir yang ia alami, oleh sebab itulah ia menggunakan sebuah sihir bernama Chronos Lock agar ia tidak mengalami overheat saat menggunakan sihirnya. Hal itu pula lah yang akhirnya disadari oleh Amelia alasan Ray saat ini tidak terlalu ahli dalam penggunaan sihirnya. Ray juga mengatakan pada mereka ia merasa tidak layak berada di sekitar mereka karena tangannya yang sudah banyak mengambil nyawa orang lain. Namun sahabat-sahabatnya yang mendengar hal itu langsung mengatakan pada Ray bahwa mereka ingin Ray ada di dekat mereka walaupun ia memiliki masa lalu yang kelam. Karena mereka tahu Ray adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Ray kembali mengingat teman-temannya di masa lalu dan akhirnya ia pun bisa tersenyum lega. Di malam hari, Albert datang menemui Ray dan meminta maaf secara langsung pada Ray.
Rei pun mengatakan bahwa ia memaafkan Albert yang sudah mau meminta maaf secara jujur. Rei juga di sini mengatakan pada Albert bahwa garis keturunan bukanlah segalanya dan memintanya memahami hal itu. Albert yang mendengar hal yang dikatakan Rei padanya akhirnya tersadar dan berterima kasih kepada Rei. Keesokan harinya, Abby memperkenalkan Carol kepada kelas Rei sebagai guru pengganti dari Helena. Di kelasnya, Carol menjelaskan pada para murid mengenai Magic Chevalier yang akan segera diadakan, dan dia juga mengatakan bahwa saat ini Sekolah Sihir Arnold memiliki 6 kontestan yang dapat didaftarkan dikarenakan Rebecca yang berasal dari Sekolah Arnold menjadi juara di pertandingan sebelumnya. Ia juga menjelaskan masing-masing kelebihan dari 3 sekolah yang berkompetisi di pertandingan ini nantinya. Di ruang kepala sekolah, Rei mempertanyakan alasan Abby untuk menunjuk Carol sebagai guru pengganti kelasnya. Ia juga meminta kepada Abby untuk segera memberhentikan Carol. Namun tidak lama setelah ia berbicara seperti itu, tiba-tiba Carol muncul di ruangan itu dan mengejar-ngejar Rei. Di arena pertandingan internal, Rei dan Clarissa yang sedang menjadi staf di tempat itu melihat Amelia yang bisa memenangkan pertandingan babak pertamanya dengan mudah. Namun di sini Rei berkata bila walaupun menang tetapi Amelia seperti tidak merasakannya. Di rumahnya, ayah dari Amelia mengatakan padanya bahwa memenangkan Magic Chevalier merupakan sebuah keharusan baginya yang merupakan keturunan dari keluarga Ross. Sang ayah juga berharap Amelia bisa mengalahkan Ariane Algren yang juga merupakan salah satu dari keturunan 3 keluarga besar bangsawan. Di ruang klub berkebun, Rei menanyakan info mengenai Ariane kepada Rebecca. Di sini Rebecca menjelaskan bahwa menurutnya Ariane sangatlah kuat dan ia juga mengatakan pada Rei bahwa Ariane sangat bangga dengan statusnya sebagai bangsawan sehingga hal itu juga yang mendorongnya untuk berlatih lebih keras. Namun menurut Rebecca, Amelia pun tetap dapat memberikan perlawanan yang ketat kepada Ariane. Kembali ke arena pertandingan, akhirnya Amelia yang mengalahkan Albert di final terpilih menjadi salah satu peserta yang akan mewakilkan sekolah Arnold di Magic Chevalier. Di sore hari, Rei menemui Amelia untuk memberinya selamat sekaligus mengatakan pada Amelia bahwa ia akan melatih Amelia mempersiapkan diri berdasarkan buku yang ia peroleh dari gurunya Lydia. Ia juga mengatakan pada Amelia bila ia berhasil melalui latihan yang diberikan Rei, maka ia akan jauh menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Scene pun memperlihatkan masa lalu Amelia di mana ia pertama kali bertemu dengan Ariane. Di sini diperlihatkan bahwa Ariane dan juga Amelia merupakan sahabat saat mereka kecil hingga mereka pun berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Namun, semua itu berubah ketika mereka melakukan suatu pertandingan di mana Ariane mengalahkan Amelia di pertandingan itu dan mengubah sifat Amelia yang merasa tertekan dengan status bangsawan yang dimilikinya. Keesokan harinya, latihan Rei untuk Amelia pun akhirnya dimulai. Di sini mereka mulai berlari mengelilingi hutan Kafka tanpa menggunakan sedikit pun sihir. Hari demi hari, Rei dengan keras terus melatih Amelia. Di sini juga kita diperlihatkan bagaimana Rei dengan pengalamannya sebagai seorang prajurit terus melatih Amelia setiap harinya. Scene berlanjut di mana Rei yang sedang mencari Amelia yang melarikan diri dari latihan malah bertemu dengan Albert. Albert yang sedang duduk sendiri itu pun menanyakan pada Rei bagaimana cara agar ia dapat menjadi semakin kuat. Namun di sini Rei mengatakan pada Albert bahwa ia sudah menjadi lebih kuat, hanya saja ia tidak menyadarinya. Oleh sebab itu, Rei pun mengatakan kepada Albert untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Rei pun segera pergi sampai di mana ia menemukan Amelia yang sedang bersembunyi. Scene kembali berlanjut di mana Amelia yang sedang berlatih melihat sesosok wanita yang ia tidak kenal sebelumnya. Wanita tersebut juga melewati kebun di mana Rebecca berada. Dan di sini Rebecca menyadari bila seragam yang dikenakan wanita itu adalah seragam sekolah Diom. Oke, itu dia guys untuk alur cerita dari anime berjudul Hyoken no Majutsushi Part 2 kali ini. Gimana menurut kalian cerita dari Hyoken no Majutsushi Part 2 ini? Makin seru ya pastinya dengan semakin banyaknya misteri yang terbuka di setiap episodenya. Jadi kalau kalian suka dengan cerita kali ini, yuk langsung aja bantu ramein channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share-nya ya. Itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya dan jangan lupa untuk nonton kelanjutan dari cerita anime Hyoken no Majutsushi di video-video selanjutnya. Terima kasih.